Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan mengenai simulasi hip implant menggunakan ANSYS Mechanical sebagai ujian tengah semester mata kuliah pemodelan material implant. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Salsabila dari Teknik Biomedis Universitas Airlangga dengan NIM 0821 1173 3029. Kita mulai dari latar belakang. Jadi, urgensi biomaterial dalam aplikasi medis modern. Biomaterial dirancang khusus untuk berinteraksi dengan sistem biologis manusia dengan peran penting dalam berbagai aplikasi medis. Material ini dikembangkan untuk memperbaiki, mengganti, atau mendukung jaringan dan organ yang rusak, dan harus memenuhi berbagai kriteria, termasuk biokompatibilitas, biostabilitas, ketahanan aus, serta mudah diterapkan untuk pengaturan medis. Untuk hip joint implant dan titanium sendiri, penggantian total sendi panggul telah menjadi prosedur penting untuk pasien artritis, dengan titanium sebagai pilihan utama karena densitas rendah, kekuatan spesifik tinggi, ketahanan korosi, dan biokompatibilitas. Modulus elastisitas titanium mendekati tulang manusia yang memungkinkan distribusi stres yang lebih fisiologis tanpa lapisan semen. Namun, beberapa paduan titanium seperti Ti6Al4V dapat memicu efek samping jangka panjang seperti pelepasan aluminium dan vanadium. Selanjutnya ialah deskripsi titanium. Titanium memiliki kombinasi sifat seperti densitas rendah, rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, biokompatibilitas, ketahanan korosi, serta sifat mekanik yang baik. Dalam konteks medis, titanium sangat sesuai dengan implan karena sifatnya ringan, kuat, kemampuan membentuk lapisan oksida, pelindung yang meningkatkan ketahanan korosi, serta biokompatibilitas. Selanjutnya ada tujuan dari simulasi ini. Yang pertama, memahami proses simulasi kekuatan mekanis implan atau prostesis menggunakan ANSYS. Kedua, menganalisis distribusi tegangan dan defleksi pada struktur implan atau prostesis berbasis biomaterial. Yang ketiga, menilai kelayakan dan keamanan implan atau prostesis dalam skenario pembebanan yang diberikan. Kemudian saya akan memaparkan metodologi simulasi. Alat yang dibutuhkan antara lain adalah laptop dengan ruang penyimpanan 50 GB, jaringan internet yang memadai, dan software ANSYS yang diunduh dari laman resmi. Kemudian untuk caranya sendiri adalah download desain implan tulang dari internet. Saya menggunakan hip joint. Kemudian buka workbench ANSYS, masukkan kolom static structural, dan input desain yang telah diunduh ke bagian geometri. Kemudian tambahkan material titanium alloy di bagian engineering data, lalu masuk ke bagian model, kemudian generate mesh. Lalu tentukan boundary condition seperti gaya gravitasi, fixed support, dan force pada femoral head, dan lanjutkan dengan analisis struktural lain yang diinginkan seperti total deformation dan shear stress. Hasil analisis pertama ialah equivalent stress. Tegangan von Mises adalah tegangan ekuivalen yang digunakan dalam kriteria kegagalan von Mises untuk menentukan apakah suatu material akan mengalami deformasi plastis. Dari hasil simulasi yang sudah dilakukan, nilai maksimum dari equivalent stress yang diperoleh ada sekitar 6,18347 kali 10 pangkat 7 Pascal yang ditunjukkan dengan warna merah pada skala warna di sisi kiri gambar. Distribusi tegangan menunjukkan area pada model yang mengalami tegangan tertinggi yang bisa menjadi titik kritis atau area yang berpotensi mengalami kegagalan jika tekanan memiliki batas material. Dalam jurnal yang disebutkan, implan khususnya hip stem dengan bahan titanium alloy memiliki tensile strength sebesar 960 sampai 970 megapascal dan modulus elastisitas sebesar 110 gigapascal. Hasil analisis yang kedua adalah equivalent elastic strain. Equivalent elastic strain atau regangan elastis ekuivalen adalah ukuran dari perubahan bentuk elastis yang terjadi pada suatu material di bawah pembebanan. Nilai maksimum yang didapatkan pada model ini adalah 0,000771,009 yang muncul di area yang paling banyak mengalami deformasi elastis. Dalam evaluasi ini, nilai dapat dibandingkan dengan batas regangan elastis material. Jika nilai maksimum mendekati atau melebihi batas elastis, artinya bagian tersebut berada dalam kondisi kritis yang menyebabkan deformasi plastis, bahkan kerusakan lebih tinggi jika beban diberikan. Hasil analisis yang ketiga ada total deformation. Total deformation adalah ukuran perubahan bentuk atau perpindahan yang dialami oleh setiap titik pada struktur dari posisi awalnya sebagai respon terhadap beban yang diterapkan. Area berwarna merah menandakan lokasi di mana struktur mengalami perpindahan terbesar dengan nilai maksimum 0,00313,808 meter. Area ini merupakan titik kritis karena menunjukkan bahwa bagian tersebut menerima beban lebih besar dibandingkan area lain. Area yang ditandai dengan warna biru menunjukkan bagian struktur dengan deformasi paling kecil. Area ini lebih stabil jika dibandingkan dengan area berwarna merah.
Analisis keempat ada directional deformation pada sumbu X. Jadi, directional deformation adalah perubahan posisi suatu titik dalam model sepanjang arah tertentu, dalam hal ini di sumbu X. Jadi, deformasi ini mengukur seberapa jauh struktur bergeser ke arah horizontal, baik positif maupun negatif ketika beban diterapkan. Dalam simulasi, nilai maksimum dari directional deformation adalah 1,4972 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Sementara nilai minimumnya adalah minus 3,3079 kali 10 pangkat minus 5 meter, yang berarti ada bagian struktur yang berpindah ke arah negatif. Perpindahan ini menunjukkan bagian tertentu dari model yang bergeser dari arah berlawanan dengan sumbu X positif yang mungkin disebabkan oleh gaya yang bekerja berlawanan arah. Selanjutnya ada analisis shear stress. Shear stress atau tegangan geser adalah gaya internal yang terjadi dalam material yang disebabkan oleh gaya eksternal yang menggeser suatu bagian material terhadap bagian lain. Tegangan geser timbul akibat gaya-gaya yang diterima dari beban tubuh dan aktivitas sehari-hari seperti berjalan atau berlari. Dari gambar hasil simulasi terlihat distribusi tegangan geser dengan warna yang berbeda-beda, di mana warna yang lebih gelap atau lebih merah menunjukkan tegangan geser yang lebih besar, sedangkan yang hijau atau biru menunjukkan tegangan geser yang lebih kecil. Hasil simulasi memberikan nilai maksimum tegangan geser sebagai 3,50567 Pascal yang terjadi pada titik tertentu pada implan. Selanjutnya ada shear elastic strain atau regangan elastis geser. Ini adalah ukuran deformasi relatif yang terjadi pada material akibat tegangan geser. Ini mengukur perubahan bentuk yang dialami material ketika menerima gaya geser, namun deformasi bersifat elastis. Dari hasil simulasi, dapat dilihat distribusi regangan elastis geser pada implan menggunakan skala warna. Warna yang merah menunjukkan regangan elastis geser lebih tinggi, sementara yang hijau biru menunjukkan yang lebih rendah. Dalam simulasi ini, nilai maksimum regangan elastis geser dicapai adalah 0,00089178. Area dengan regangan tinggi menjadi fokus utama karena bagian tersebut lebih rentan terhadap deformasi elastis ketika menerima pembebanan. Analisis terakhir ada strain energy atau energi regangan. Energi ini adalah energi yang tersimpan dalam material akibat deformasi elastis ketika beban diterapkan. Energi ini mencerminkan kemampuan material untuk menyerap dan menahan beban tanpa mengalami kerusakan permanen. Nilai energi regangan maksimum pada simulasi ini adalah 7,8992 minus 5 Joule, yang merupakan nilai tertinggi dari energi yang tersimpan dalam model implan selama kondisi pembebanan ini. Distribusi energi regangan memberikan informasi penting tentang area di mana implan menanggung beban terbesar. Oleh karena itu, paling rentan terhadap kegagalan jika energi yang disimpan melebihi kapasitas elastis material. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil simulasi ANSYS dan studi yang merujuk pada jurnal terkait biomekanika implan, titanium merupakan material yang umum digunakan dan sangat cocok untuk hip joint implan pada manusia. Titanium memiliki kekuatan tinggi, ketahanan terhadap korosi, serta sifat biokompatibilitas yang baik dan membuatnya ideal untuk implan yang berhubungan langsung dengan tulang dan jaringan biologis. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tegangan maksimum yang tercapai masih berada dalam batas elastis material, yang berarti implan dapat menahan beban tanpa mengalami deformasi signifikan. Untuk sarannya, hasil simulasi ANSYS akan lebih baik jika sketsa digambar menggunakan perhitungan matematis, bukan hanya mengunduh desain dari internet dengan source yang belum terbukti valid. Selain itu, pembebanan lebih detail juga perlu diterapkan, tidak hanya menghitung gaya gravitasi dan force pada kepala implan. Ketelitian dan pemahaman mendalam sebelum melakukan interpretasi hasil simulasi juga diperlukan agar tidak terdapat salah pengertian dalam membaca hasil simulasi. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat laporan ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.